Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai studi kasus pelanggaran hak cipta dikaitkan dengan intermediary liability. Pada kasus Metro Goldwyn Mayer Studio versus Grokster pada tahun 2005 yang lalu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memperkenalkan prinsip bahwa perantara dapat memikul tanggung jawab sekunder atas pelanggaran hak cipta, di mana mereka secara aktif mendorong orang lain untuk melakukan tindakan pelanggaran. Pada kasus ini, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tergugat telah terbukti nyata melakukan pelanggaran hak cipta karena dianggap perusahaan menyadari bahwa software mereka digunakan terutama untuk melakukan unduhan tanpa izin atas karya hak cipta. Selain itu, pada kasus ini, tergugat telah mempromosikan diri mereka sebagai alternatif untuk layanan berbagi file Napster, mendorong pengguna mereka untuk menggunakan perangkat lunak mereka untuk melakukan tindakan pelanggaran hak cipta dengan mengunduh karya hak cipta. Pengaturan lebih khusus mengenai tanggung jawab perantara pada kasus pelanggaran hak cipta diatur menurut Digital Millennium Copyright Act. Dalam hal ini, penyedia layanan online memiliki beberapa perlindungan terhadap tanggung jawab atas pelanggaran hak cipta sekunder, di mana layanan mereka digunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran hak cipta. Selanjutnya, penyedia layanan yang mentransmisikan atau menyediakan koneksi untuk komunikasi digital online melalui sistem atau jaringan yang dikontrol atau dioperasikan oleh penyedia layanan tersebut, atau yang secara sementara menyimpan konten komunikasi tersebut dalam proses transmisi, routing, atau menghubungkan komunikasi tersebut. Apakah akan memenuhi syarat untuk dijual jika pertama, transmisi komunikasi diprakarsai oleh seseorang selain dari penyedia layanan. Kedua, transmisi penyedia koneksi untuk atau penyimpanan komunikasi tersebut dilakukan oleh proses teknis otomatis dan penyedia layanan tidak memiliki konten komunikasi tersebut. Ketiga, penyedia layanan tidak memilih penerima komunikasi selain dari sebagai respon otomatis terhadap permintaan orang lain. Salinan komunikasi tidak disimpan pada sistem atau jaringan penyedia layanan, sehingga dapat diakses oleh siapapun selain penerima yang diantisipasi dari komunikasi tersebut atau lebih lama dari yang diperlukan untuk keperluan transmisi, perutean, atau menyediakan koneksi untuk komunikasi tersebut. Kemudian, penyedia layanan yang melakukan penyimpanan material sementara dan menengah pada suatu sistem atau jaringan yang dikendalikan oleh penyedia layanan tersebut akan ditunjuk untuk melindungi perlindungan dengan aman jika pertama, seseorang selain penyedia layanan menyediakan material tersebut secara online. Kedua, materi ditransmisikan dari orang yang membuat materi tersedia online ke orang lain atas arahan orang lain. Ketiga, penyimpanan materi tersebut dilakukan melalui proses teknis otomatis untuk membuat materi yang tersedia bagi pengguna sistem atau jaringan yang kemudian meminta akses ke materi yang sebelumnya telah dikirim atas permintaan pengguna orang lain. Keempat, materi yang disimpan adalah dalam transmisi ke pengguna berikutnya tanpa modifikasi. Kelima, penyedia layanan mematuhi peraturan apapun mengenai penyegaran, pemuatan ulang, atau memperbaharui materi yang telah disimpan yang diberlakukan oleh orang yang awalnya membuat materi tersebut tersedia secara online sesuai dengan protokol komunikasi data standar industri yang diterima untuk sistem atau jaringan di mana materi yang disimpan pada awalnya dibuat tersedia sejauh aturan-aturan itu tidak mencegah atau secara tidak wajar merusak penyimpanan materi tersebut. Keenam, penyedia layanan tidak mengganggu teknologi pengumpulan informasi apapun yang terkait dengan material yang disimpan, yang akan memberitahu penyedia asli jika pengguna telah secara langsung memperoleh materi yang disimpan dari penyedia asli tersebut. Pertama, asalkan informasi yang mempengaruhi teknologi tidak secara signifikan mengganggu dengan kinerja sistem atau jaringan penyedia layanan atau dengan caching material. Konsisten dengan protokol komunikasi standar industri yang berlaku umum, tidak mengekstraksi informasi dari sistem atau jaringan penyedia layanan selain dari informasi yang akan tersedia untuk penyedia asli materi. Seandainya pengguna mengakses materi itu langsung dari penyedia asli daripada dari penyedia layanan penyimpanan. Selanjutnya, Digital Millennium Copyright Act menyediakan prosedur di mana suatu hak cipta pemilik dapat memberikan pemberitahuan tentang materi yang diduga melanggar kepada penyedia layanan dan meminta penyedia layanan untuk menghapus atau memblokir akses ke materi tersebut. Ini dikenal sebagai prosedur pemberitahuan dan takedown. Menurut Digital Millennium Copyright Act, penyedia layanan tidak akan bertanggung jawab untuk menghapus atau memblokir akses ke materi yang diduga pelanggaran atau kegiatan dengan itikat baik berdasarkan fakta atau keadaan di mana aktivitas pelanggaran terlihat, terlepas dari apakah materi atau aktivitas pada akhirnya dianggap melanggar.
Digital Millennium Copyright Act telah mengalami perkembangan substansi yang signifikan dalam rangka mencegah pelanggaran hak cipta, khususnya dikaitkan dengan tanggung jawab perantara. Hal ini dalam rangka menjamin perlindungan hak cipta pada kegiatan perdagangan elektronik yang semakin marak. Sekian dan terima kasih.